selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Lagi bantu, Bu. Iya, gimana kira-kira sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Sudah, Ibu. Sudah siap, Bu, siap. Oke, kalau gitu sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Eli dipimpin doanya, Nak. Iya, Ibu. Saya pimpin ya. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih ya Eli ya sebagai Ketua Kelas karena Ibu. sudah membantu Ya. Ibu untuk memimpin doa hari ini. Dan harapan Ibu setelah berdoa tadi, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya anak-anak ya. Iya, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian kira-kira gimana? Semuanya hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Semua hadir ya? Iya, Oke, semua bagus hadir. sekali. Ya, jadi Ibu selalu ingatkan sama kalian ya. Jadi kehadiran itu sangat penting, Nak, karena merupakan suatu syarat untuk kalian nanti agar bisa naik ke kelas selanjutnya. Di samping kalian juga harus mendapatkan nilai yang baik. Ya. Nah, sekarang silakan persiapkan dulu Nak semuanya alat-alat tulis, mungkin pensil, penghapus, pulpen dan buku-buku lainnya. Nanti agar tidak kelabaan ya begitu Ibu mulai kegiatan pembelajaran. Iya, Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pulpen saya diambil sama Eka Yani, Bu. Eka Yani kebiasaan nih. Enggak, Bu. Diambil, Bu. Dia nggak bawa pulpen, Bu. Ya dikembalikan dulu Eka Yani. Di bawah pulpennya, Bu. Oh, di bawah katanya Eli. Iya, Bu, saya ambil. Diambil dulu, Bu. diambil dulu. Ya, iya, Bu. Iya. Ya, baik, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Nak, kita akan melakukan ice breaking dulu, biar kalian lebih semangat, biar kalian lebih termotivasi, terus agar konsentrasi kalian nanti pada saat belajar juga bisa terpusat dengan baik. Ya, saya suka ini, Bu. Iya. Ya, ice breaking kita hari ini adalah kita akan tepuk-tepuk tangan ya. Iya, Bu. Jadi tepuk tangannya itu ada tepuk tangan pagi, tepuk tangan siang, tepuk tangan sore, tepuk tangan malam. Ya, tepuk tangan paginya itu silakan kalian tepuk satu kali saja, tepuk tangan pagi. Tepuk tangan siangnya 2 kali. Tepuk tangan sorenya 3 kali. Tepuk tangan malamnya itu setengah aja. Jadi jangan temukan ini kedua telapak tangan kalian ya. Sudah siap ya? Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kita coba dulu ya. Pagi, siang, sore, malam, siang. Ya, kira-kira semuanya kira-kira bisa konsentrasi apa enggak? Saya? Oke, sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam, malam. Oke. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Perhatikan tadi semuanya sudah sangat berkonsentrasi dengan baik ya. Ibu harap nanti di pembelajaran kalian juga konsentrasinya bisa penuh begitu. Ya, Bu. Ya. Jadi langsung saja Nak, pada kesempatan kali ini Ibu akan men-share atau menampilkan sebuah foto, dan Ibu rasa foto atau gambar ini kalian sudah sangat mengenal ya. Izin share sebelumnya anak-anak. Gimana, sudah tampak ya? Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Jadi dari foto atau gambar yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira kalian mengenal sosok yang ada di foto tersebut? Mengenal, Bu. Bu. Mengenal, Bu. Nah, ya. Siapa kira-kira tokoh tersebut? Presiden Soekarno, Bu. Iya, Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno ini adalah presiden yang keberapa? Pertama, Bu. Bagus sekali ya, pintar-pintar sekali semuanya.
Nah, jadi pernah nggak kalian mendengar pidato pidato proklamasi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno? Nggak tahu, Bu. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar? Pernah, tapi nggak pernah nonton. Oke, yang lainnya kira-kira gimana? Pernah mendengar ya? Lupa, Bu. Oh, lupa. Lupa, Bu. Tahu-tahu aja, Bu. Ya, jadi pidato-pidato yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno itu tentu saja di dalamnya itu berisikan ajakan-ajakan kepada kita. Ya, jadi ajakan-ajakan tersebut tentu saja merupakan ajakan agar kita menjadi bangsa yang berani, bangsa yang mau yang tidak takut untuk merdeka begitu. Ya, Ibu harap bagi yang belum menonton, belum tahu, itu nanti kalian bisa tonton. Kita bisa searching di YouTube atau yang lainnya. Kira-kira gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, aku tampilkan sedikit kesepakatan kelas yang sudah pernah kalian buat ya. Jadi kesepakatan kelas ini masih ingat ya kalian yang buat sendiri ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama, kalian harus wajib menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya, sebelum nanti kalian berbicara, diangkat tangannya dulu. Selanjutnya, tidak boleh main handphone saat belajar, kecuali kalau ibu yang meminta kalian mengeluarkan untuk menunjang proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, jika kalian mau keluar masuk kelas, silakan kalian mohon izin atau permisi dulu. Jangan seperti Afri. Afri itu sering sekali nyelonong keluar masuk kelas ya tanpa permisi ya. Afri ya. Selanjutnya. Ya, kebelet soalnya, Bu, kebelet. Oh gitu. Ya, selanjutnya kalian harus bisa menghormati pendapat dari orang lain dan datang ke kelas. Semuanya tadi sudah datang ke kelas tepat waktu ya? Jam sekolah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menelaah struktur teks persuasi dengan cermat, kritis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasif dengan tepat, percaya diri, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, untuk tujuannya kira-kira gimana? Ada pembelajaran ada pertanyaan? Mana anak-anak? Cukup, Bu. Sudah, Sudah jelas, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi video ini isinya tentang pidato persuasif ya, dengan tema bahaya narkoba bagi kalangan remaja. Ibu harap nanti silakan kalian simak video yang Ibu tayangkan dengan baik, karena akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu akan tanyakan kepada kalian begitu. Oke, langsung saja. Sudah tampil, Nak, semuanya? Sudah tampak ya? Sudah, Bu. Silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putra MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Untak Surabaya. Yang saya hormati para hadirin yang telah hadir pada acara kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa hadir di acara Hari Peringatan Anti Narkoba. Pada acara kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda Indonesia. Hadirin yang saya hormati, untuk dapat terhindar dari bahaya narkoba, maka kita harus tahu apa sebenarnya narkoba itu. Hadirin, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetik, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Seperti kata Gubernur Jawa Timur, kata Ibu Khofifah Inder Parawangsa beberapa waktu lalu, beliau mengaku prihatin dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayahnya. Bahkan, Ibu Khofifah menyebut Jatim menduduki peringkat pertama dalam kasus narkoba. Tak hanya itu, Ibu Khofifah menyebut kota Surabaya, masyarakat bahkan generasi mudanya bisa mengakses narkoba dengan bebas. Salah satunya yang sering kita temui disalahgunakan yakni pil Zenit yang diketahui dijual hanya dengan harga Rp2.000 saja. Wajar saja jika banyak generasi muda kita yang terbujuk rayu untuk mencoba pil tersebut, mengingat harganya yang murah. Seperti yang terjadi di daerah Sumbawa pada Februari 2020 lalu, Polres Sumbawa ini mengamankan 1 orang terduga pelaku pengedar narkoba yang masih berusia 25 tahun, bahkan di rumah orang tuanya sendiri. Modus penyebarannya pun beragam, mulai dari disamarkan ke dalam bungkusan makanan, hingga dimasukkan ke dalam organ tubuhnya. Perlu diketahui juga hadirin, banyak pengedar menyelundupkan barang tersebut di dalam celana dalamnya, dan diselipkan ke dalam organ intimnya. Seolah-olah 1001 cara untuk dapat menyelundupkan dan mengedarkannya kepada para pemakai dan sasaran barunya. Hadirin yang saya hormati, setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan sehingga dapat terjebak ke dalam perangkap narkoba tersebut. Seperti ingin terlihat keren, solidaritas geng dan komunitas. Jika tidak mengikuti dari suatu geng tersebut, maka orang itu bukan lagi bagian darinya. Dan seperti itu, maka anggota tersebut terpaksa untuk mau mencoba narkoba. Faktor ini juga banyak ditemukan pada terjerumusnya generasi muda kita pada penyalahgunaan narkoba. Alasan lainnya seperti alih-alih menghilangkan rasa sakit, padahal narkoba justru berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup Anda menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan kita coba-coba memakai barang berbahaya tersebut, karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Hadirin yang berbahagia, pada generasi muda yang putus cinta, karena merasa beban hidupnya sangat berat, diiming-imingi zat berbahaya tersebut. Katanya akan dapat melupakan masalah dan melupakan si dia nih. Hal tersebut dapat memicu mulainya kecanduan pada generasi muda kita. Harus kita sadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang Bu, hilang suara gininya, Bu. mungkin jika kita tidak dapat menanggulanginya. Sudah. Hadirin
semakinnya berbahaya sebelum penyalahgunaan semakin menjadi. Kita dapat melakukan penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba. Karena banyak generasi muda yang terjebak penyalahgunaan narkoba karena kurangnya pemahaman terhadap dampak buruk narkoba. Oleh karena itu, kita bisa berupaya seperti mengadakan sosialisasi secara berkala di sekolah maupun seminar yang dilakukan di kampus-kampus. Selain itu, kegiatan pemberian informasi di ranah keluarga merupakan hal yang penting. Jadi ada baiknya jika ada waktu kita sosialisasi ke suatu kampung secara bergantian nantinya. Kita juga dapat menghimbau kepada keluarga dan juga remaja bahwa narkoba ini tidak ada baik-baiknya sama sekali. Kita juga dapat menghimbau kepada keluarga dan remaja bahwa melakukan pendekatan religius merupakan hal yang penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan secara psikologis juga dapat dilakukan. Mereka yang terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang yang dekat dengannya sesuai karakter dan kepribadian mereka. Langkah persuasif ini, melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi narkoba. Lalu, dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif, agar sang anak dapat bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak merupakan hal yang penting hadirin. Janganlah sekali-kali mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah putra dan putri bangsa mulai sekarang menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Hadirin yang saya hormati, everyone has a choice, and we choose not to do drugs. Mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Om Shanti, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak? Sudah disimak tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Iya, seperti yang Ibu sampaikan, tadi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait video yang sudah Ibu share tadi, yang Ibu tampilkan kepada kalian ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apa isi dari video pidato persuasif yang sudah Ibu tampilkan tadi? Bahaya narkoba, Bu. Jauhi narkoba, Bu. Bahaya narkoba. Ya, sebelum menjawab silahkan sampaikan dulu nama kalian dan nomor absen ya. Saya absen 2, Bu. Ya, apa itu Ayu? Ayu Wardi? Bahaya narkoba, Bu. Penggunaan narkoba sangat berpengaruh pada tubuh manusia. Iya, benar sekali ya. Bahaya narkoba. Ya, ini sangat berbahaya sekali bagi tubuh setiap insan yang berani mencoba-coba untuk memakainya ya. Selain Ayu Wardi, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Eli. Saya nomor 7, Bu. Iya. Absen 7. Jadi isi teks pidato persuasif tadi adalah kita jangan pernah mengonsumsi narkoba karena narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan, Bu. Narkoba hanya untuk kepentingan medis saja. Kita jangan mengkonsumsi zat-zat narkoba. Itu, Bu. Iya, bagus sekali Eli ya. Berikan tepuk tangan dulu sama teman kalian tadi, Ayu sama Eli. Ya, satu siswa lagi mungkin Eni. Ya, Bu. Isi pidato tadi Nomor itu absennya tentang Eni. Nomor absennya dulu. nomor absen 5, Bu. Ya. Isinya tentang bahaya narkoba, Bu, bagi kesehatan tubuh dan cara mengatasinya agar kita terhindar dari narkoba.
Iya, bagus sekali. Sekali lagi berikan tepuk tangan ya untuk teman kalian ini ya. Ya, jadi benar sekali. Jadi pada pidato yang Ibu tampilkan tadi disampaikan bahaya narkoba ya bagi generasi muda. Tentu saja bisa merusak dan dapat menurunkan kualitas hidup. Nah, tadi juga disampaikan ya cara-cara langkah-langkah apa yang harus kita tempuh agar kita bisa terhindar dari jeratan narkoba. Nah, baik, langsung saja kita lanjut ke tugas ya untuk kalian. Nah, silakan. Untuk pertemuan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasif. Nah, namun sebelumnya silakan kalian kembali dulu kepada kelompok kalian masing-masing ya. Minggu lalu Ibu sudah bentuk kalian dalam beberapa kelompok. Silakan kalian kembali dulu ke kelompok kalian masing-masing. Nah ya, Ibu hitung sampai hitungan kelima semuanya sudah harus duduk pada kelompoknya masing-masing. 1, 2. Kayani kenapa belum nyari kelompoknya ini? Sebentar Ibu, masih ngambil buku Bu. Iya. 3, 4. Oke, 5. Semuanya ya sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, langsung saja masing-masing ketua kelompok yang sudah Ibu pilih pada pertemuan sebelumnya, maju ke depan, tanpa Ibu sebut namanya ya. Langsung diambil LKPD-nya, dan sebentar kalian langsung berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasif. Silakan, Nak. Ya, saya ambil ke depan, Bu. Baik, Bu. Saya ke depan ambil. Sudah Bu. Ya, jadi sudah semua kelompok ya mendapatkan LKPD-nya. Gimana, anak-anak? Sudah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Jadi Ibu di sini juga sudah menampilkan penggunaan narkoba pada kalangan remaja. Ya, silakan tugas kalian bersama kelompok kalian, Ibu tekankan sekali lagi, baca dan pahami teks persuasif yang berjudul penggunaan narkoba pada kalangan remaja. Setelah kalian membaca teks ini, silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasif ya. Nah, nanti pada saat kalian berdiskusi, jadi yang kalian lakukan setelah kalian menemukan jawabannya yaitu silakan kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan temukan strukturnya, baik itu dari pengenalan isu, rangkaian argumen, dan selanjutnya sampai akhir itu penegasan kembali. Itu nanti disertakan juga pembuktiannya. Pembuktian di sini maksudnya bukti dari kutipan yang mana pengenalan isu, yang mana rangkaian argumen, dan lain-lain begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, Bu. Banyak sekali Bu tugasnya. Bu, banyak sekali nih, Bu. Setelah Ibu sampaikan, sekarang kita menelaah struktur sekaligus menelaah kaidah kebahasaannya ya. Nah, selanjutnya setelah kalian selesai menelaah struktur, atau nanti mungkin bisa dibagi ya sama kelompok kalian siapa yang menelaah struktur, siapa yang menelaah kebahasaannya. Semua ditulis bukti teksnya, Bu. Iya, yang namanya menelaah struktur kan memang harus ada kutipan pembuktiannya. Ya, boleh paragrafnya saja, Bu. Itu ditulis, Bu. Iya. Makanya, nah inilah fungsinya sekali, kalian, Bu. Inilah fungsinya kalian bekerja kelompok. Silakan nanti kalian saling berkolaborasi, jangan kerja sendiri-sendiri. Tidak boleh ditunjuk paragrafnya saja, Bu. Misalnya pengenalan isu ada pada paragraf pertama, tidak boleh itu aja ya, Bu. Oke, silakan boleh, Nak ya. Oke, lanjut ke
tugas yang kedua masih pada teks yang sama, yaitu penggunaan dengan judul ya, penggunaan narkoba pada kalangan remaja. Selanjutnya, ya, tugas kedua yang kalian kerjakan yaitu menelaah atau menganalisis kaidah kebahasaan dari teks persuasif. Masih ingat nggak ada berapa kaidah kebahasaan pada teks persuasif? Masih ya? Itu sudah kita bahas pada minggu pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada kata teknis, ada kalimat imperatif dan lain-lain. Nah, itu kalian silahkan diisi juga pembuktiannya, bukti dalam teksnya. Nah, kalau untuk bukti kaidah kebahasaan ini cukup satu kalimat saja yang ada kata konjungsinya, ya, yang ada kalimat imperatifnya, begitu. Jadi pembuktian di sini kalian sertakan kata tersebut beserta kalimatnya, begitu. Nanti kata yang mana kata konjungsi itu kalian garis bawahi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya, Bu, jadi Indri nggak mau kerja, Bu. ya nanti Indri dibantu ya teman-temannya ya. Ini kan kerja kelompok. Silakan nanti kalian berkolaborasi. Ya? Bisa Indri? Bisa. Iya. Oke, waktu yang Ibu berikan adalah 25 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Selamat bekerja semuanya. Bu, bisa lebih lama, Bu. Ini banyak sekali, Bu. Nawar waktu ya, Sari ya, seperti biasa ya. Ya, boleh. Ditambah waktunya lagi 1 menit. Waduh, Bu. Ya, 26 menit. Waduh. Ya, silakan dimanfaatkan nggak waktunya semuanya. Strukturnya harus semua ya diisi ya, Bu ya. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi nak ya, silakan dikerjakan keseluruhan. Iya, Ibu. Ayu Wardi gimana? Masih noleh-noleh ke teman-teman ini? Sudah paham nak? Ayu Wardi. Sudah ya? Suarmini mungkin masih tampaknya kebingungan. Bu, saya masih bingung ini, Bu. Masih baca dulu supaya saya lebih paham lagi. Oke, nanti jangan sungkan untuk bertanya nak ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Putri Marheni mungkin gimana sama kelompoknya? Sudah mulai bekerja? Bu, saya menentukan argumen susah, Bu. Nggak ngerti. Bukan argumen, nak, tapi langsung dikutip pembuktiannya pada masing-masing paragraf, ya. Ya, gimana kira-kira? Waktu kalian tinggal 5 menit? Sudah selesai? Lagi dikit, Bu. Lagi dikit, Bu. Tulis kaidah kebahasaannya aja, Bu. Nah, ayo dilanjutkan. Gimana? Sudah ya? Waktu kita sudah habis ini, nak? Sudah, Bu. Saya sudah selesai. Sudah, Bu. Ya, kelompoknya Mona gimana? Sudah ya?
Sudah, Bu. Ya, selanjutnya kelompoknya Eli. Sudah, Eli? Bu, sudah. Iya. Selanjutnya Indri sudah ya bersama kelompoknya juga ya? Sudah, Ibu. Ya, silakan. Siapa kira-kira yang mau apa namanya? Saya, Bu, yang pertama, Saya, Bu. Putri, Bu. Oke, Putri. Sebelumnya ingat sebut nomor absen ya. Nomor absen 2, Bu. Iya, silakan. Saya jawab struktur dan kaidah kebahasaannya, Bu, ya, pada pengenalan isu. Ya, strukturnya dulu ya. Strukturnya dulu ya. Strukturnya, yang pertama itu pengenalan isu, Bu. Iya. Kemudian bukti tesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hadirin sekalian, narkoba adalah istilah bahasa Indonesia untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasi dan sabu-sabu, dianggap favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Namun untuk peningkatan jumlah orang muda, obat pilihan adalah heroin kelas rendah, yang dikenal sebagai putau, yang murah, banyak, tetapi berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, lounge karaoke. Gimana, Putri? Tidak mengherankan bahwa pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali. Kira-kira ada yang mau mengomentari jawaban dari Putri? Yang lain gimana? Kira-kira sama? Mungkin ada Sama, Ibu. Sudah benar. Sama, Bu. Bu. Sudah. Silakan berikan tepuk tangan dulu untuk teman kalian, nak. Selanjutnya, untuk rangkaian argumen langsung saja disebut paragrafnya ya. Nggak usah dibacakan ya. Siapa yang mau? Indri mungkin. Saya, Bu. Oh ya, nah nanti saya yang bagian berikutnya, Ibu ya. Nanti Eli, silakan Eli. Oh ya, satu kelompoknya sama Rangkaian Eli. argumen itu paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua. Ya. Yang lainnya kira-kira gimana? Kedua saja Paragraf ketiga. Ya. Paragraf keempat, Bu. Iya, yang lainnya kira-kira gimana? Sama atau mungkin ada perbedaan pendapat? Sama, mungkin? Bu. Sama saya kan. Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Ya, selanjutnya pernyataan ajakan, mungkin Afri. Saya, Bu, saya. Ya, Saya satu kelompok sama Apri. Ya, boleh diwakilkan oleh Sariani. Oke. Pertanyaan ajakan, Bu, ya? Ya. Pernyataan ajaan itu marilah kita berlomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga, dan lingkungan dari hal-hal yang akan memberi ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Demikian, Iya. Ibu. Yang lainnya kira-kira gimana jawabannya? Sama? Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama, Bu. Pernyataan ajakan itu ditandai dengan kata apa? Nak masih ingat? Kata marilah. Marilah. Ayo. Ayo. Berikan tepuk tangan dulu untuk Sariani ya, sama kelompoknya. Ya, penegasan ulang. Mungkin siapa ini ya? Saya, Ibu, Bu. saya. Ya, Indri. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk penegasan kembalinya, itu ada di bagian terakhir. Jadi hadirin sekalian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini. Itu, Ibu. Iya, bagus sekali. Yang lainnya sama ya, Ibu rasa ya? Sama, Bu. Saya? Iya. Jadi kira-kira gimana? Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk Indri ya. Iya. Ibu Guru. Ya, gimana Mona?
Saya sudah lapar, Bu. Kapan istirahatnya? Iya, tak lagi ya. Tak lagi, Ya, bentar. Bu. Makasih, Bu. Selanjutnya untuk kata teknis ya, silakan disebut saja nak ininya katanya. Siapa ini mungkin bercepat? Saya Bu. Narkoba, Bu. Ya, bagus. Saya narkoba. Heroin, Bu. Iya, bagus. Diskotik, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu. yang kedua kata penghubung argumentatifnya. Jika. Dengan demikian, Bu. Karena. Selanjutnya untuk kata gantinya, kata ganti kitanya ada nggak di sana? Kita, Bu. Ya, bagus. Nah, kata kerja mentalnya ditandai dengan kata apa? Diperkirakan, Bu. Ada lagi selain diperkirakan? Memprihatinkan. Memprihatinkan. Selanjutnya kata rujukan. Menyatakan. Ya, bagus. Selanjutnya yang terakhir, kata kerja imperatif. Harus, Bu. Oke. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Kalian anak-anak hebat sekali dan luar biasa ya semuanya hari ini ya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kira-kira gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ya, Bu, cukup, Bu. Iya. Jadi sekarang Ibu akan merefleksi pertemuan kita hari ini ya. Kira-kira setelah mempelajari atau setelah pembelajaran yang kita sudah laksanakan 2 jam tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan untuk pertemuan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengetahui struktur teks, kemudian mengetahui unsur kebahasaan dari teks. Iya. Yang lainnya kira-kira gimana? Sama, Bu. Tahu bahaya narkoba, Bu. Ya, tahu bahaya narkoba ya. Ya. Oke, selanjutnya satu kata nak untuk pembelajaran kita hari ini mungkin dari kalian. Menyenangkan, seru, Bu. Seru, menyenangkan. Mantap, Bu. Menarik, Bu. Ya, baik. Untuk sekarang Ibu akan memberikan uji pemahaman ya untuk kalian ya. Silakan bisa diklik link yang sudah Ibu sebar. Silakan dijawab nak ya. Di sana hanya ada kurang lebih 5 pertanyaan. Ibu rasa kalian bisa menjawab semuanya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah terkirim, Bu. Sudah. Wah, Bu. Ya, nilainya ya. Ada yang dapat nilai 100 ini. Nah, saya itu, Bu. Saya. Iya. Saya berapa, Bu? Siapa itu yang nanya ya? Eni, Bu. Eni. Oh, Eni juga 100, nak. Iya, baik. Luar biasa sekali ya semangat belajar kalian hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan kalau pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis sebuah teks persuasif. Ibu harap silakan kalian persiapkan diri, mantapkan lagi juga pengetahuan kalian tentang materi yang sudah pernah Ibu jelaskan pada sebelumnya. Ya. Nah, karena waktu sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita hari ini karena tadi di awal kita buka dengan doa, di akhir juga kita akan tutup dengan doa bersama. Silakan Ketua Kelas Eli. Bu, Pimpin, ya, teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita pulang hari ini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih anak-anak. Silakan hati-hati di jalan. Ya, Bu. Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, Bapak. Oke, kalau dari saya sudah cukup bagus ya. Sudah berapa waktunya, Bu? 39 menit, Pak. Oh ya, udah pas. Nah. Begitu dari saya. Kalau dari Bu Widi silakan. Nanti dilanjutkan ke yang ketiga. Setelah yang ketiga mungkin istirahat ya. Bu Kusdayu coba refleksi dulu, Bu ya. Iya. Terima kasih kesempatannya Bu Widi.
Jadi refleksi saya hari ini, peristiwa yang saya alami hari ini yaitu menyampaikan atau membawakan peer teaching di hadapan teman-teman PPG dengan materi teks persuasif. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya lupakan tadi, mungkin ke memberikan reward ya, sudah ya tadi ya. Saya lupa memberikan rewardnya. Selanjutnya, nah perasaan atau feelingnya benar-benar luar biasa sekali karena mendapatkan kesempatan membawakan peer teaching hari ini. Jadi setidaknya saya lebih tahu bagaimana sintak-sintak pembelajaran yang benar, nanti bisa saya terapkan di kelas. Nah selanjutnya untuk pembelajaran hari ini yang saya dapatkan, jadi siap tidak siap kita harus tetap semangat ya membawakan presentasi ataupun peer teaching di hadapan teman-teman, termasuk juga di hadapan Bapak dosen dan guru pamong. Dan penerapan ke depannya sebisa mungkin saya akan menerapkan model-model pembelajaran yang tepat, media-media pembelajaran yang inovatif, dan juga sintak-sintak pembelajaran yang benar-benar sesuai ya dari model pembelajaran yang saya gunakan. Sehingga nanti tidak ada lagi model ceramah, tidak ada lagi siswa yang kurang termotivasi dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Widi. Saya alihkan ke chat nggih, karena saya sedang mengawas. Baik Bu, terima kasih. Sudah, Bapak? Ya, silakan nanti dibaca dan direspon ya chatnya Bu Widi. Berikutnya ya, silakan Bu Afni di stop record dulu, setelah itu lanjut.